Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Jumpa kembali kita dalam sesi Insight, Insight Inovasi. Insya Allah hari ini kita dalam sesi yang spesial. Spesial karena kita hari ini akan main combo ini. Main combo, kita akan menghadirkan dua narasumber yang nanti juga kita akan membedah dari dua kegiatan bisnis lah. Yang satu dari Investa Teknologi dan satunya adalah kebabelyuk.com. Nah ini kira-kira nanti nyambungnya di mana ya? Satunya teknologi, satunya lagi tour and travel. Bagi yang penasaran, jangan tinggalkan channel ini, kita lanjutkan lagi ya nanti sampai dengan selesai. Kemudian spesial lagi adalah sekarang ini baru sekali kita lakukan malam hari. Biasanya kami pagi dan sore lah maksimal, ini malam hari. Tapi mungkin ini karena ini juga ya, karena programmer tuh katanya mewarisi ilmunya Batman. Ya, berkaryanya malam hari, siang harinya istirahat. Oke, kemudian yang terakhir kita juga spesial karena kita pilih Investa. Salah satunya adalah karena saya sangat tertarik begitu coba buka websitenya, ternyata ada yang menarik, sangat menarik sekali, yaitu pedoman kerjanya. Pada saat saya baca pedoman kerjanya adalah inovatif, kreatif, dan perspektif. Kreatif inovatif ini sudah sering lah disandingkan bahasanya ya. Tapi perspektif, nah perspektif ini yang unik. Bagaimana rekan-rekan ini akan berusaha melihat dari perspektif yang lain lah dalam segala sesuatu, akan perspektif-perspektif baru. Nah ini unik, nah nanti akan kita bedah dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, satu pertanyaan mendasar nih, mengawali nih. Saya rasa mungkin saya masih belum terlalu tua lah ya, tapi kayaknya rekan-rekan lebih muda lah. Masih lebih muda lah. Jadi tapi ini justru saya asik dengan kegiatan sebagai karyawan. Nah ini anak-anak muda yang lulusan teknologi informasi kalau nggak salah ya. Ini justru memilih menjadi young entrepreneur nih. Nah unik ini. Ini sebenarnya passion kalian atau ada faktor lain ini? Nah, mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau saya sih dari itu fashion Pak, memang hobinya jalan-jalan. Hobinya memang jalan-jalan. Kebabelyuk itu kolaborasi muncul lahir lebih dulu ketimbang Investa. Yang pada dasarnya Kebabelyuk dan Investa itu orangnya sama aja. Ya, Kebabelyuk ini sebagian dari timnya Investa. Jadi ada beberapa orang timnya Investa itu orang-orang Kebabelyuk juga. Oke, digarap bersama-sama ini. Iya, tetapi uniknya itu Kebabelyuk lahir terlebih dahulu di tahun 2014 ketimbang Investa yang lahirnya di 2016. Orangnya sama aja. Tapi Investa menjadi payungnya saat ini. Dua-duanya beda payung, Pak. Oh, beda payung ya. Dua-duanya beda payung. Memang badan usahanya beda. Memang konsep usahanya beda. Kebabelyuk itu startup di bidang pariwisata, platform digital pemasaran paket-paket wisata, kegiatan experiential tourism, experiential learning, homestay, tiket bus, oleh-oleh khas Bangka, khas Belitung, dan akomodasi yang ada di Bangka itu. Kalau Investa, nanti Vicky yang akan jelaskan nih. Oke, gimana nih Investa nih? Ya, kalau dari saya gini, dulu lingkungan terus ngeranah jadi fashion, Pak. Oh gitu. Ya, dulu waktu di kampus ngerjain tugas gitu, kemudian ketemu dosen bikin ini ya, rumah software gitu ya. Habis itu kesini kok malah asik, jadi hobi lah, jadi pemasukan juga, jadi pekerjaan utama. Jadi passion ya. Terus saya mengikuti dosen, Pak. Jadi dulu kita ada orang 3 ngikut dosen. Nah, setelah lulus semua pada mencar, akhirnya gabung. Nah, gabung ke teman-teman yang baru. Ada Ansori, ada Zaki, ada Vicky. Kita bangun yang namanya Investa ini. Baik. Nah, saya mulai menemukan nih titik ininya.
titik temunya ini. Kenapa kok Tour and Travel kok bisa ini ya dekat sama perusahaan teknologi informasi ya. Rupanya Tour and Travel ini bukan Tour and Travel yang konvensional ya. Ini platform digital gitu ya. Nah ini baru ketemu ini. Baik, nanti ini bisa kita bedah lebih lanjut ini kira-kira. Nah, tapi ini dulu nih. Ada satu pertanyaan lagi nih. Yang tadi nyambungnya itu kan katakanlah memang karena pertama karena passion dari IT, kemudian juga disambungkan dengan hobi kira-kira. Nah kira-kira ini sudah benar-benar titik ternyamannya dalam katakanlah bekerja saat ini? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti disimpan dulu. Nanti kita akan coba kupas terakhir ya. Kemudian ini mungkin ini sesi saatnya rekan-rekan inovator bisa mendapatkan informasi nih, kira-kira produk-produk apa dan paket-paket apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Impesa Teknologi maupun oleh ke Bubble itu. Siapa tahu banyak kawan-kawan juga yang tertarik ingin ke Bubble tapi bingung nggak ada kawan di sini nih. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan di sini. Nah, kalau untuk ke bubbleyou.com itu paket-paket utama produk unggulan ya tur wisata Bangka dan Belitung. Nah, target market kami sebetulnya adalah corporate training, capacity building. Jadi yang wisatawan yang pengen perusahaan-perusahaan yang ingin menambah kapasitas kepada pegawainya, kepada employee-nya, tapi juga bisa jalan-jalan. Nah, itu dijawab oleh kebabelio.com. Itu produk unggulannya. Dan selain itu, kebabelio.com juga melayani penjualan paket wisata FIT, Pak, yang satu keluarga, atau pasangan, honeymoon, dan lain-lain. Dan selain itu, sekarang di 3 tahun lalu kami punya produk sebelum pandemi, itu tiket bus antar kota di Pulau Bangka. Jadi bisa dipesan melalui platform kebabelio.com. Jadi orang Pangkal Pinang yang mau ke Tobuali nggak perlu lagi kalau mau beli tiket itu datang ke loketnya dulu, walaupun berangkatnya besok pesan dulu gitu. Jadi nggak perlu gambling. Jadi tinggal dicari, di search di platformnya Kebabelio, nanti akan keluar berapa harganya, jam keberangkatan jam berapa. Nanti bisa dinotekan, saya menunggunya di sini. Nah itu jadi kemudahan seperti itu. Dan pembayarannya bisa transfer. Sangat memudahkan ya. Saya ingat kalau kadang-kadang pengen beli tiket tertentu itu harus ngantri dulu, pesan, datang ke lokasi. Kalau untuk besok gitu ya. Sekarang kalau untuk tiket antar kota dalam provinsi, Pangkal Pinang Tobuali, Pangkal Pinang Mentok, Pangkal Pinang Belinyu, nah kita kembangkan. Jadi platform kami juga udah menyediakan untuk target market lokal, dan juga kami juga mengembangkan campsite, Pak. Campsite bagi keluarga-keluarga yang di masa pandemi ini adalah orang camping, beraktivitas di luar ruangan. Nah, kami tangkap peluang itu, kami buatlah sebuah campsite berkolaborasi dengan objek wisata. Manajemen campsite-nya kami yang kelola. Dan seperti itu. Itu ide baru di tengah pandemi berarti ya? Iya, itu ide baru kami. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa bertahan, bisa survive selama pandemi, karena memang wisatawan luar nggak bisa ke Bangka. Males lah untuk berwisata ke Bangka maupun ke Belitung, karena harus rapid lah, harus itulah. Sekarang mau PCR lagi kan. Jadi regulasi yang berubah-berubah membuat wisatawan luar itu ya mungkin males lah untuk berwisata keluar daerah Bangka dan Belitung. Jadi kami target marketnya lokal. Oke. Baik, kemudian ini biar lebih clear lagi bedanya antara tour and travel konvensional dengan yang berbentuk platform ya. Platform seperti ini kalau konvensional kan padat modal ya, padat aset ya gitu ya. Ya. Nah, kalau dengan platform seperti ini berarti katakanlah minim aset tapi harus diimbangi dengan mungkin kemitraan ya, mungkin yang saya bayangkan. Betul, Pak. Nah, itu proses untuk bisa dapat mitra sesettle sekarang itu butuh proses berapa lama kira-kira perjalanannya? Perjalanannya. Nah, kalau perjalanan bisa mendapatkan mitra sampai saat ini, alhamdulillah
para mitra itu percaya dengan ke bubbleyou.com. Secara pribadi saya sudah memulai kegiatan travel, tour and travel itu di 2011, Pak. Setelah resign, saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di 2011, habis itu saya resign, Pak, keluar. Nah, keluar dari 2011 sampai 2014 saya masih jadi single fighter. Keliling-keliling, masih jual paket secara konvensional, kenalan sama vendor-vendor, baik itu vendor bus, vendor rumah makan, vendor transportasi, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah semenjak kita launching ke Bubbleyou, orang vendor-vendor loh juga makin percaya. Jadi bukan suatu yang susah lagi. Kami memang bukan perusahaan yang banyak aset dan punya kantor yang besar, tetapi kami adalah travel yang tidak punya hutang pada vendor, Pak. Konsepnya seperti itu. Jadi vendor ya enak-enak aja ke kita kan. Baik, menarik sekali ini. Ada satu insight bagi saya nih. Travel tidak punya hutang pada vendor nih. Mantap ini. Saya pernah membedah salah satu koperasi juga yang menerapkan syariah. Beliau berusaha imbang. Di sisi lain memang dia merasa wajib bahwa hutang itu wajib ditagih, tidak harus menunggu karena sifatnya wajib, bahkan bagi yang memberi hutang pun wajib menagihkan. Di sisi lain dia pun komit bahwa setiap hutang yang ada itu harus segera mungkin dibayarkan. Nah, ini sepertinya selaras dengan dengan konsepnya yang ada di bubbleyou.com. Nah, kembali ini kalau ke Bang Vicky nih, kira-kira terkait Impesa nih, kira-kira dengan pandemi ini apakah ada dampaknya ya terhadap katakanlah order-order atau bisnis di teknologi informasi, atau justru malah meningkat ordernya kira-kira? Untuk order sih no problem, Pak, untuk saat ini. Tapi yang jadi masalah banyak beberapa perusahaan memang membutuhkan kita hadir di tengah pandemi ini. Nah, kenapa seperti itu? Banyak beberapa perusahaan yang belum menerapkan SOP-nya untuk bekerja working from home. Ya. Nah, kita hadir, kita bangunkan SOP-nya kembali melalui aplikasi. Nah, baik sistem informasi maupun mobile apps. Nah, untuk produk Impesa sendiri sebenarnya kita ini konsultan IT, Pak. Dari create sistem informasi, mobile application, kemudian kita juga ngeranah ke digital marketing seperti search engine optimization ya, yang mana keyword ketika kita cari di Google itu jaminannya nomor 1. Nah, itu search engine optimization. Kemudian ada account officer, kita juga nerima dari beberapa UMKM atau bisnis-bisnis lainnya yang pengen sosial medianya kita maintain, kita konten kreator kan. Nah, itu. Kemudian apalagi ya, kita juga ada konsep sewa aplikasi berkala seperti sistem kasir, sistem pergudangan gitu, sistem presensi. Kita juga punya produknya dan kita kelola produk itu jadi berbayar, jadi per bulan gitu. Baik. Kalau dari ini secara data yang ada ya, kira-kira dominan kalau untuk pembuatan aplikasi itu dominan yang sifatnya sewa atau yang sifatnya bangun putus, bangun serahkan putus gitu kontraknya? Untuk saat ini imbang sih, Pak. Imbang ya. Imbang untuk dari kita 3 tahun berjalan, imbang sih saat ini. Kalau dua itu katakanlah kita bawa ke dalam proses presentasi, kira-kira mana yang akan lebih kita tawarkan duluan ini? Lebih ke sistem informasi, kita order putus. Order putus ya? Ya. Oke. Kira-kira plus minusnya apa ya untuk pada saat kita menerima katakanlah ini kayaknya kita sewa saja deh gitu. Tidak jual putus gitu. Kira-kira apa ya plus minusnya ya? Kalau kita sewa, pihak pemilik bisnis lebih diuntungkan sebenarnya, Pak. Yang pertama, mereka nggak perlu panik mengenai data, backup data ya. Nggak usah mikirin biaya bulanannya.
kita sewa server, sewa domain, perpanjang, apa gitu segala macam, itu semua kita udah include-kan semua. Nah, kalau misalkan beli putus, itu bisa kita serahkan kepada pembeli. Jadi aplikasinya bisa diperdayakan lagi ke mereka. Jadi misalkan satu instansi create sebuah inovasi aplikasi berbasis mobile, mereka mau terapkan ke divisi lain juga bisa. Nah, kita serahkan kembali kepada mereka. Baik, ini unik di sisi order aplikasi ya. Kadang-kadang kan bagaimana ada tantangan bisa menerjemahkan sebenarnya si klien tuh mintanya kayak apa sih, walaupun sudah dipresentasikan, dibuatkan draftnya, kadang-kadang sudah dibuat seperti itu kok masih nggak cocok juga gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara teman-teman berusaha benar-benar bisa menggali lebih dalam, bisa tahu persis gitu sebenarnya, oh esensinya yang diminta seperti ini, atau jangan-jangan malah desain yang diberikan oleh user itu malah justrunya nggak efektif, malah efektif ide-ide teman-teman di Investa. Kira-kira Investa ada ini nggak, bukan keberanian ya, ada memang salah satu triknya justru menawarkan yang mungkin di luar yang dimintakan mereka, tapi intinya untuk solusi yang sama. Oke, jadi saya jawab juga dari Investa. Sebetulnya itu di divisi saya dan tanggung jawab saya, Pak, di awal. Jadi ada tahap client meeting, Pak. Jadi meeting klien itu beberapa kali. Saat pertama klien ketemu dan mengutarakan niatnya mau apa dan sebagaimana. Nah, itu saya coba menggali dulu informasi-informasi yang diinginkan klien, bukan langsung saya pengen seperti ini langsung kita buatkan, tidak. Jadi kita ada tahapan meeting klien terlebih dahulu. Itu di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, saya sudah mempersiapkan report analisnya. Benar nggak sih? Sesuai dengan ini nggak sih yang kita bicarakan di pertemuan pertama? Oh gitu. Ya udah benar berarti kan, udah benar. Oh ini nggak perlu. Nah, di situ. Dan yang ketiga itu kita mengirimkan penawaran, Pak. Dari hasil report analis tadi, kita sesuaikan report analis, kami kirimkan penawaran, terus di penawaran baru kita terapkan sistem move up. Bagian desain kita yang naik mempresentasikan kembali kepada pihak klien, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk meminimalisir kesalahpahaman atau ketidakefektivitas sebuah aplikasi pada saat aplikasi itu sudah jadi. Memang banyak sekali terjadi seperti itu, Pak. Berarti ini kalau saya ibaratkan seperti jembatan ya, seperti jembatan, karena pada saat nanti fungsi yang barusan disampaikan tidak terlaksana dengan baik, ini yang stres kemungkinan kedua belah pihak ya, antara programmer yang selalu disalahkan kok nggak ngerti kemauan si user juga merasa ini kok programmer nggak ngerti juga gitu, kok nggak beres-beres juga nih kerjaan sekian bulan gitu. Betul, Pak. Di sini sangat lumayan signifikan ya perannya, karena selama ini orang taunya ya namanya aplikasi itu yang paling hebat itu programmer gitu. Selain ini tambahan, sebenarnya dari beberapa interview semua sudah fix, kita interviewkan, permintaan klien sudah kita tampung, kita juga sudah menyerahkan desain mock-up-nya. Satu lagi yang nggak jauh penting itu adalah kebijakan dari si pembeli juga, Pak, untuk menerapkan sesuai dengan fitur yang kita buat. Ada beberapa fitur yang memang nggak jalan gara-gara kebijakan yang memang masih tanda tanya. Oh, ini nanti kepakainya nanti, ini kepakainya sekarang gitu. Nah, peran kebijakan juga mendukung bahwa aplikasi itu kepakai apa enggak gitu sebenarnya. Jadi kita pun sudah menawarkan term and condition-nya di sebelum waktu interview itu, Pak. Baik-baik, ya, ini sangat lumrah terjadi. Nah, kadang-kadang memang kendalanya suatu atau inovasi ya atau sesuatu perubahan itu memang di change manajemennya. Kadang-kadang di sisi user yang dikhawatirkan usernya nggak nerima, ternyata usernya nerima-nerima aja kok, malah manajemennya yang resisten. Kadang manajemennya nge-push gimana caranya coba dieksekusi, usernya yang resisten. Ini tantangan perubahan memang. Baik, kemudian ini katakanlah itu kan dari sisi ini ya link and match-nya ya, dari kepentingan dan juga produk yang dihasilkan. Nah, pada saat ada perubahan-perubahan nih, kadang-kadang kan ada lah ya, jangan-jangan termasuk teman-teman dekat kami ya,
menjadi klien tapi dalam tanda kutip itu rewel gitu. Kemarin minta kayak gini, sekarang ganti lagi, berubah, nggak jadi. Tadinya nggak mau, sekarang jadi mau gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih kiat-kiatnya menghadapi klien-klien yang seperti itu? Mungkin si Ansori jawab. Memang sering terjadi ya Pak ya, karena Iya. memang klien kami 30%-nya dari perusahaan di tempat Bapak kerja juga kan, yang sering terjadi seperti itu. Dan ya kami terkadang bisa memenuhi hal tersebut, tetapi kami minta waktunya yang waktu pengerjaan yang agak sedikit dipanjangin dari kontrak seperti itu Pak. Karena memang perubahan-perubahan seperti itu juga butuh waktu. Timeline kita kan sebenarnya sudah pada saat project deal, timeline kita sampaikan timelinenya. Nah, kita udah sampaikan. Tetapi di pertengahan jalan ditabraklah oleh ketidaksesuaian. Iya, ketidaksesuaian dari sisi ini, sisi itu, penyesuaian ke server, penyesuaian ke kebijakan, dan lain-lain. Nah, sehingga timeline-nya itu akan molor lagi, Pak. Nah, tetapi selama masih bisa ditoleransi, akan kami toleransikan hal tersebut. Tapi kalau misalkan memang terlalu jauh dari meeting pertama, meeting kedua, dan meeting ketiga itu terlalu jauh, meeting ketiga itu kan udah hampir finishing di mockup. Nah, kalau udah terlalu jauh ya mungkin kami juga menyesuaikan kembali. Oke. Nah, hal-hal kayak gini kejadian juga nggak pada saat kita mengelola tour and travel tadi itu? Atau jangan-jangan mereka lebih rewel daripada teman-teman yang ngurusin aplikasi ini? Kurang lebih yang namanya klien hampir sama, Pak. Oh gitu ya? Merasa mereka meraja ya? Iya, kurang lebih barang jasa, yang Pak. namanya klien hampir sama aja. Ekspektasinya besar, tetapi ya kemampuannya juga tidak sebesar itu. Karena kan kami melayani corporate yang kebanyakan. Karyawannya beranggapan dengan biaya seperti ini kami sudah bisa ini itu. Padahal yang tahu dengan kekuatan dana, kemampuan perusahaan tersebut kan bukan klien langsung kepada tamunya, tetapi ada bagian HRD-nya yang pernah berbincang ke kami, yang bernegosiasi ke kami. Nah, seperti itu, Pak. Pasti ada. Atau pegawainya yang nggak tahu bahwa kontrak tahun ini sebenarnya nilai budgetnya katakanlah 70% dari tahun sebelumnya, sehingga layanannya juga nggak bisa diberikan full seperti tahun sebelumnya. Betul. Tapi pegawai kan nggak tahu ya, tahu manajemen. Nggak tahu. Itu bisa jadi hanya komplain bagian ini. bendahara sama HRD-nya yang tahu. Betul. Berarti ini salah satu risiko teman-teman membidik sektor korporat berarti ya. Betul. Padahal ada yang sektor korporat sampai saat ini nggak pindah-pindah di kami gitu kan, dari 2 sampai ya sekedar informasi, saya Piki juga baru pulang dari Lampung di tanggal 2 Juli tadi. Itu corporate kita instansinya ada di Palembang. Pertama mereka mengadakan kegiatan di Bangka, rupanya dia klik di Bangka di tahun 2016. 2017 dia ngajak kita ke Lampung, kita berangkat ke Lampung, dia maunya ke vendor kita juga. 2018 dia ke Bangka lagi, sampai tadi 2021 dia ke Lampung lagi, Pak. Kita digondong ke Lampung juga. Berarti kesan pertama begitu menggoda ya. Alhamdulillah masih dipercayai. Sampai keluar dari katakanlah wilayah yang memang tidak ditujukan pada saat bisnisnya ya, karena kalau dari namanya kan kesannya memang mengarahkannya untuk layanan di bubble sebenarnya ya. Iya, betul. Berarti atau dengan pengalaman seperti itu akan ekspansi nih kira-kira? Kalau dalam waktu dulunya pernah kami buka brand namanya Sinesia. Sinesia itu, tetapi gugur dikalahkan pandemi, Pak. Tidak kami lanjutkan untuk brand itu. Sektor pariwisata yang dilaporkan sangat-sangat besar ya dampak dari pandemi ini ya. Tapi tadi ada kreasi-kreasi masih dengan Kebabelyu aja, Pak. Masih ada kreasi-kreasi teman-teman juga akhirnya kan bermunculan ya, seperti camp tadi ya. Iya, camping ground. Oke, kemudian ini katakanlah anak-anak generasi sekarang kan cenderung berkomunitas ya, cenderung senang berkomunitas, kumpul-kumpul. Itu termasuk yang tahun-tahun sekarang ini katakanlah bisnis warung kopi itu semakin ya menjamur kemana-mana ya. Yeah. Kira-kira
pertemanan, komunitas seperti itu, apakah signifikan kira-kira terhadap keberlangsungan bisnis Impesa maupun kebablu.com? Kalau signifikan dikatakan tidak begitu juga. Kalau bermanfaat ya bermanfaat, Pak. Gitu. Kalau di industri kami, karena ada plus ada minus saat, ya. Iya, karena ada plus ada minus juga pada saat kita berkomunitas. Oh gitu. Atau pertemanan pasti meminta harga lebih murah gitu ya? Bisa jadi. Oh, gitu. Bisa jadi. Itu ya. Realnya seperti itu. Tetapi kami juga tidak meninggalkan yang namanya berkomunitas, Pak. Tetap kami lakoni kalau berkomunitas seperti itu. Tapi intinya itu selalu ada pengaruhnya, tapi memang bukan strategi pemasaran utamanya ya. Betul, bukan strategi pemasaran utama. Baik, nah kemudian ini, kira-kira selain pandemi dalam perjalanannya Impesa maupun kebablu.com ada masalah apa yang kira-kira pernah dialami, namun sudah terselesaikan lah kira-kira. Kalau bisa di-share, kalau enggak ya enggak usah. Apa ya? Kalau masalah nggak terlalu besar tapi sering kejadian. Nggak terlalu besar tapi sering kejadian. Kliennya yang justru nggak tepat waktu mungkin. Kami pernah overjob di Impesa. Di Impesa, ya overjob. Dengan SDM internal kami, jumlahnya ada 5 orang saat itu. Tiba-tiba permintaan mau deadline dalam waktu yang cepat dan dimulai harus disegerakan pemulaian proyeknya. Nah, itu kami terpaksa untuk meng-hire developer yang di luar internal kami. Seperti itu, Pak. Developer yang di luar internal kami, sehingga memang agak sedikit kesulitan saat berkomunikasi. Dan juga terdapat beberapa kesulitan lah, selain berkomunikasi, kita meeting klien itu sedikit susah. Gitu. Itulah kesulitan yang ada. Karena memang SDM yang orang luar kemampuannya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sisi lain orang lain menjadikan masalahnya adalah kekurangan order, tapi kadang-kadang kebanjiran order pun bisa jadi masalah bagi kita kalau kita tidak bisa memanage. Nah ini kepada Bang Vicky nih, Bang Vicky, sebagian orang kan katanya kalau sudah bekerja, apalagi sudah menghasilkan uang yang cukup besar itu, katanya semangat belajarnya ini udah jadi menurun nih karena sudah asik dengan project uang gitu. Apa benar sih seperti itu? Kalau di IT seperti apa sih? Kalau bidang teknologi mungkin itu pengecualian ya Pak. Oh pengecualian. Karena gini, kita belajar sekarang misalkan ya di industri teknologi, mungkin yang bakalan kita pakai adalah 5 tahun ke depan. Apa yang kita pelajari sekarang mungkin 5 tahun ke depan mungkin sudah usang. Mau tidak mau kalau kita pengen bertahan di bidang ini, mau tidak mau kita dipaksa untuk terus belajar. Oke, kalau di industri ini dalam kutip pemrograman ya Pak, karena sekarang bahasa pemrograman udah banyak bermunculan yang baru-baru dan rentan umur kemunculannya nggak lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun udah populer, udah di mana-mana, udah dipakai di SOP pemrograman di seluruh perusahaan, udah macam-macam. Jadi mau tidak mau kita dituntut harus belajar terus. Kalau di dunia pemrograman. Baik, ini saya teringat dengan obrolan saya dengan rekan sekitar beberapa pekan yang lalu, mirip. Beliau mengatakan bahwa justru DNA-nya IT itu inovasi, gitu. DNA-nya IT itu belajar, karena inovasi tanpa belajar nggak mungkin. Ya, ibarat katanya kalau tidak ada belajar dan inovasi, maka orang IT itu seperti tubuh tanpa nyawa. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ini sekarang untuk Bang Ansori ini kira-kira. Bang Ansori kan pernah bekerja nih.
Kalau tiba-tiba perusahaan yang lama atau ada perusahaan yang baru justru melihat kapasitas dan kapabilitas Bang Ansor ini justru, wah kayaknya ini bagusnya jadikan anak buah kami nih di perusahaan nih, ditawari gaji besar. Kira-kira gimana nih? Tergoda ataukah masih tetap lanjut aja ke bisnis yang sekarang? Insya Allah saya tetap lanjut di bisnis yang sekarang, Pak. Karena juga kami ada beban kepada tim gitu kan, untuk mensejahterakan semua tim. Kita berlima saat ini, kita pengennya semua sejahtera. Nah, itu bebannya. Jadi konsepnya Impesa maupun Kebabel.io, kami terus mencari peluang-peluang bisnis yang baru yang bisa kami kerjakan bersama. Nah, jadi semuanya sejahtera. Dan juga ada rekan-rekan yang belum punya bisnis sendiri, kami ingatkan. Ayo kita buka bisnis, biar ya kapan kita udah capek untuk berpikir keras untuk coding, kita bisa nyantolin masa depan kita di bisnis kita yang satunya gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Dan juga Piki juga dia punya bisnis lain, Pak. Ada sewa tenda. Nah, untuk camping-campingnya dia yang punya. Intinya di luar corporate pun masing-masing memang dibebaskan untuk juga meng-create bisnisnya masing-masing lah ya, untuk sebagai betul, dan harus itu, Pak. Bahkan diharuskan. Mantap sekali. Ya. Terima kasih Bang Vicky, Bang Ansori. Sepertinya waktunya tidak memungkinkan untuk kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut ini. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga masalah-masalah dari sisi bisnis juga bisa dipulih. Kita juga secara manusia bisa kembali berinteraksi secara normal seperti sebelumnya. Baik, terima kasih Bang Vicky dan Bang Ansori. Demikian rekan-rekan bincang-bincang kita dengan founder Impesa dan juga Kebabel.io.com, ada Bang Vicky dan Bang Ansori Firdaus. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Pada intinya jangan lelah dan jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berkreasi, jangan berhenti untuk berinovasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Vicky, Bang Ansori. Terima kasih.